SD tahun depan. Sekolah TK-nya aja masih online. Nggak pernah ketemu guru. Apalagi nanti kalau anak saya dikasih soal membaca, berhitung. Manalah dia mampu. Nah, tujuan sekolah itu bukan sekedar calistung, tetapi tujuannya untuk mendidik dan memaksimalkan potensi anak. Di sekolah, anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk eksplorasi aktivitas yang beragam, seperti seni, olahraga, musik, dan tidak terpaku hanya pada pemberian stimulasi aktivitas akademik. Anak juga mulai memahami hubungan pertemanan dengan teman yang berbeda karakter, latar belakang budaya, hingga kondisi sosial ekonomi. Sehingga anak belajar untuk solidaritas maupun kompetisi dengan anak-anak lain yang seusianya. Ini adalah bagian yang penting dalam pembangunan karakter anak ke depannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu 4 setelah Epifanias, artinya penyataan Kristus. Terimalah salam dari Bapak Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu 4 setelah Epifanias ini, kita dipanggil untuk mengasihi. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14, ayat yang pertama. Puji-Hamu, Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 75 ayat yang pertama. Naung bicardo panodangi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 421 ayat yang pertama. Marsomba au di Jolomon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu,
kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Tuhan memanggil kami untuk mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Namun, iri hati, benci, dan perselisihan terkadang masih kuat mempengaruhi kami dalam relasi dengan sesama kami. Baharuilah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengasihi sesama dengan tulus. Ampunilah kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat ketiga. Asini roham hupuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 640 ayat yang pertama. Haholongon sian ginjang. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyiapkan diri juga untuk menyampaikan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat yang pertama. Haholongon nabadia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah yang bersumber dari firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Beginilah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal Engkau. Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan Engkau. Aku telah menetapkan Engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah dipanggil untuk mengasihi. Dijou lau makaholongi. Jika mengacu kepada panggilan dan pengutusan yang disampaikan Allah kepada Yeremia, maka panggilan mengasihi disampaikan kepada kita sejak kita diciptakan olehnya. Allah mengatakan kepada Yeremia bahwa ia memanggil Yeremia bahkan sebelum Yeremia lahir. Allah sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi sejak dirinya masih dalam kandungan atau rahim ibunya. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menetapkan rencana dan panggilan yang sama terhadap kita umatnya. Kita diutus untuk membawa misi penyebaran kasih bagi sesama, bahkan bagi segenap kehidupan ini. Sasarannya ialah agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya sambil membiarkan Dia menggenapi rencananya di dalam diri kita. Seperti halnya Yeremia, hidup sesuai dengan rencana Allah bisa meliputi penderitaan. Sekalipun demikian, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Sama seperti Yeremia, kita pun terkadang merasa tidak layak menjadi utusan Tuhan. Yeremia berkata, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kita merasa tidak memiliki standar dan kualifikasi yang mumpuni. Namun terkadang alasan itu juga yang kita gunakan untuk menolak, menghindari pengutusan itu. Namun sebagaimana Tuhan memberi jaminan dan garansi kepada Yeremia, demikian juga Tuhan memberi jaminan dan garansi kepada kita untuk menerima panggilan dan pengutusan itu. Tuhan berkata, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau aku utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Garansi dan jaminan itu adalah kepastian akan penyertaannya. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kita. Tuhan sendiri yang akan memberi kuasa bagi kita, bahkan meletakkan firman-Nya kepada kita, asalkan kita mau dan taat. Ia berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan dan pengutusan untuk memberitakan kasih Kristus sesungguhnya diterjemahkan dan diimplementasikan dalam ruang metanoia, perubahan dan transformasi hidup, yaitu pertobatan.
Kasih dan pertobatan menjadi satu yang tidak dapat dipisahkan. Pemberitaan kasih adalah pemberitaan akan komitmen bagi pembersihan pikiran dari kecurangan-kecurangan menjadi ketulusan dan kejujuran, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkata, "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Panggilan untuk memberitakan kasih itu dinyatakan dalam bentuk panggilan untuk hidup tulus, jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan sebagai orang percaya yang penuh kasih. Tuhan menginginkan manusia berdosa bertobat dan berbalik kepada Dia ke jalan yang benar. Sehingga kasih yang kita bagikan sesungguhnya mesti berdampak bagi kehidupan yang mengarah kepada Tuhan serta menghasilkan hidup yang baru. Berdampak pada ajakan dan seruan untuk kembali kepada Allah dengan sikap ketaatan yang penuh syukur, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan buah-buah pertobatan dan transformasi hidup. Maka saudaraku sekalian, Tuhan memanggil kita untuk mengasihi dengan wujud menyerukan sikap berbalik dari dosa, memohon pengampunan yang terwujud dalam perubahan tujuan dan motivasi yang benar yang terlihat dalam bentuk tindakan sehari-hari. Tentu saja ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Ini murni adalah kuasa dan perbuatan Tuhan. Kita semua hanya wadahnya saja, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita hanya perlu taat dan setia. Setelahnya Tuhan sendiri yang akan berkarya di dalam hidup kita. Jangan pernah takut dan khawatir. Mungkin saja dunia ini tidak suka dengan itu semua, bahkan menolak kita. Namun percayalah, Tuhan akan ada bersama kita, setia dalam penguatannya, setia dalam pengutusannya, dan setia untuk memberi buah nyata melalui apa yang kita lakukan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Engkau memanggil hamba-Mu Yeremia. Engkau mempersiapkan dan membentuk dia menjadi alat-Mu untuk mewujudkan kasih-Mu terhadap dunia ini, agar seluruh dunia mendengar rencana-Mu yang besar, yaitu keselamatan. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali akan panggilan yang telah Engkau tetapkan kepada kami satu persatu. Kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau panggil untuk mewartakan kasih setia-Mu terhadap seluruh dunia ini. Dengan pertama-tama Engkau telah mewujudkan kasih-Mu kepada kami, dengan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan. Dan biarlah kami Engkau utus untuk mewartakan kasih setia Allah kepada dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengajak semua orang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan semua jalannya yang salah, yang sesat dari hadapan Tuhan, agar mereka bertobat sehingga dilayakkan untuk menerima kasih setia Tuhan. Biarlah kami hidup dalam kasih, agar kami boleh mewartakan kasih Tuhan juga kepada setiap orang. Seperti Engkau mengasihi dunia ini, biarlah kami saling mengasihi. Mampukan kami untuk mewartakan warta kerajaan-Mu yang penuh dengan kasih, agar kami tidak takut dan gentar, sekalipun kami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mampukan kami Tuhan, agar setiap ucapan dan perbuatan kami adalah cerminan kasih Tuhan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Tuhan memanggil dan menetapkan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Dilandasi oleh kasih Tuhan, hendaklah kita bersama-sama mencabut dan menghilangkan tabiat-tabiat keji yang telah lama berakar, menjauhkan iri hati, benci dan dendam, sehingga kebaikan mewarnai hari-hari kehidupan kita. Lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.